Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Sahabat Kristus, cerita ini tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Di awal kisah itu, murid-murid Yesus mencoba mencari adakah di antara orang-orang itu yang datang dengan membawa makanan. Sampai akhirnya ditemukan seorang anak kecil membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Makanan yang serba sedikit itu dipersembahkannya untuk menjadi makanan bagi orang yang memerlukannya. Meskipun tidak tertulis di Alkitab, saya yakin di antara ribuan orang yang saat itu hadir, pasti ada yang membawa bekal makanan, setidaknya 10-20 orang. Namun mereka keberatan untuk menyerahkan makanan yang mereka bawa. Bisa jadi mereka berpikir, buat makan diri sendiri saja belum tentu cukup, apalagi dikasihkan ke orang lain. Sampai akhirnya ada seorang anak kecil yang mencoba memberi dari apa yang ada padanya. Dalam pemikirannya, siapa tahu bisa membantu. Sahabat Kristus, dalam kehidupan ini, kalau semua kita hitung dengan matematika logika, tidak akan pernah cukup. Pendapatan sehari-hari yang untuk diri sendiri dan keluarga saja sudah mepet atau pas-pasan. Apalagi kalau harus dibagikan atau menabur pada orang lain. Mana bisa cukup? Bisa jadi akan kurang. Namun ketika kita melakukan dengan iman dan kerelaan hati, yang sedikit dan terlihat tidak berarti itu ternyata bisa menjadi berkat yang lebih di luar yang kita perkirakan. Kalau dihitung secara nalar, 5 roti ditambah 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, bukankah bisa jadi defisit atau minusnya banyak? Namun di tangan Tuhan justru menjadi sisa 12 bakul. Siapa yang bawa pulang sisa makanan sebanyak itu? Saya yakin anak kecil itu. Mau mengalami hidup yang diberkati? Mari kita belajar untuk menabur bagi orang lain. Kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, kami terima pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami menabur, memberi dari apa yang ada pada kami, sekalipun yang kami miliki serba sedikit, serba kurang, serba cukup, serba pas-pasan. Namun kiranya tidak menghalangi niat hati kami untuk memberkati orang lain yang kekurangan, yang membutuhkan, atau menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya hati kami memiliki kerelaan hati, memiliki keikhlasan, memiliki kesabaran. Dan kami percaya ketika kami memberikannya dengan sepenuh hati, dengan iman, maka yang sedikit itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami pun diberkati dalam jumlah yang tak terbatas dan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kau memberkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu dalam aktivitas kami dimanapun dan sebagai apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal, Juru Selamat kami yang tidak tergantikan oleh apa dan siapapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, sekalipun serba sedikit dan terbatas, ketika kita menabur bagi kehidupan orang lain, maka berkat Tuhan pun akan kita terima dalam jumlah tak terbatas dan dengan cara yang tak terduga. Salam dari saya Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.